Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haq, al-ahadus samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin, basyiran wa nadhira, alladzi ballagha ar-risalah wa addal amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana ala mahajjatil baydha'il gharra lailuha kanahariha wa la yazigu anha illa halik. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbi wa taba'a sunnatah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jarir ibn Abdullah radhiyallahu an al-Bajali, beliau menceritakan, kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sadrin nahar. Pada suatu hari di siang hari kami ada bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kata Jarir ibn Abdullah, faja'ahu qaumun hufatun uratun mujtabin nimar awil iba mutaqallidis suyuf. Datang satu kaum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hufatun, mereka la khida'a wala na'la lahum, tidak beralas kaki, nggak pakai sendal atau nggak pakai sepatu. Kemudian uratun, urat dari kata aurat. Kata pensyarah hadis, ini hadis riwayat Imam Muslim, jadi mereka hanya bisa menutup bagian aurat utama saja. Bajunya compang-camping, sobek-sobek, uratun. Mujtabin nimar, baju yang mereka kenakan yang sangat sederhana. Mutaqallidis suyuf, mereka membawa pedang. Kebiasaan dari bangsa Arab, ya. Kata Jarir, amatuhum min mudhar bal kulluhum min mudhar. Mayoritas mereka yang datang ini dari kabilah Mudhar, salah satu kabilah besar di Jazirah Arab. Bal kulluhum min Mudhar. Kata Jarir bin Abdullah, ternyata mereka semuanya dari kabilah Mudhar. Ketika melihat seperti itu, jamaah sekalian, fatama'ara wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tama'ara taghayyara, maka wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berubah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ada sesuatu terlihat dari respon wajahnya seperti apa. Mungkin kayak kita juga, kalau lagi banyak duit wajahnya berubah, ya enggak? Lagi susah berubah juga. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat seperti itu, fatama'ara wajhu Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, lima ro'a bihim minal faqah, ketika melihat kaum Mudhar yang datang ini susah, kemudian miskin, mereka butuh bantuan, terlihat dari wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, direspon oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fadakhala, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumahnya.
Rasul nyari sesuatu. Ada nggak yang buat nolong mereka gitu. Tidak tinggal diam. Tapi Rasulullah responsif. Kalau bahasa Al-Quran, sifat Nabi itu laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Udah pada khatam semua ini. Nih jamaah al-adalah gitu ya. Nah, jadi bil mu'minina raufur rahim. Terhadap orang-orang yang beriman, sifat Nabi rauf, penyayang, ya, pengasih, perhatian, raufun rahim. Tidak bisa ngelihat ada umatnya susah, ada umatnya sengsara, pasti direspon oleh Nabi SAW. Kalau Rasul nggak bisa bantu, Nabi biasanya nyari dari yang lain. Rasul ngajak pada yang lain, memberikan kesempatan kepada yang lain untuk berkontribusi. Pada khala summa kharaja. Masuk rumah, ternyata nggak ada sesuatu di rumah Rasulullah SAW. Jadi kalau kita masuk rumah nggak ada apa-apa, udah kayak Nabi itu, ya nggak? Alhamdulillah gitu ya. Kan ada hadis tuh Nabi kalau 7 hari dalam seminggu, 3 hari dapurnya nggak ngebul. Kalau sekarang kita 7 harinya nggak ngebul, karena datang GoFood. Yang ngebul bukan dapur kita, dapur orang. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fa amara Bilalan fa azzana. Kemudian Nabi SAW menyuruh Bilal untuk mengumandangkan azan. Dalam riwayat pas ketemu dengan sholat duhur. Azan Bilal, fa amara Bilalan fa azzana wa aqama fa shalla summa khataba. Nabi kemudian sholat, azan, tentunya ada qobliyah, kemudian sholat ditunaikan. Pas ba'da sholat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataba, Rasul berkhutbah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah memuji Allah Subhanahu wa taala, Rasul baca beberapa ayat wasiat-wasiat takwa. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Surat An-Nisa ayat pertama. Karena di ayat ini ada pesan, kita ini dari bapak yang satu, dari ibu yang satu, satu rumpun, satu keluarga. Kalau ada yang susah ya kita tolong, ya kita bantu, kira-kira begitu mungkin pesannya. Kemudian juga Nabi membaca ayat, jamaah sekalian, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ayat yang kedua ini pesan juga, emang di dunia hidup lama, di dunia itu enggak lama ya, setinggi-tingginya jabatan ntar juga ditinggalin, sehat akan sakit, kaya jatuh miskin, kemudian macam-macam lah. Rasul ingin pesan, nih ada kesempatan nih, berbuat baik, beramal soleh gitu. Untuk apa? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, untuk bekal esok hari, nanti di hari kiamat. Kemarin di komisi kami ada sahabat kita yang dipanggil Allah Subhanahu wa taala, Komisi SDM dan Struktur DSP PKS Agung ya, almarhum hari apa ya Pak Faris kemarin tadi? Hari Sabtu ya, hari Sabtu. Jamaah sekalian mohon doanya, mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya, Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah terima amal solehnya. Ala hadiniyah walikulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim
Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Allahumma ighsilhu bil ma'i wasalji wal barad. Allahumma naqqihi minal khataaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma abdil lahu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji. Allahumma ighfir lana wa lahu ya arhamar rahimin. Setelah baca 3 ayat itu, kemudian Nabi SAW bilang kepada yang hadir itu, jamaah sekalian, tasaddaqa rajulun min dinarihi. Kata Nabi, ini ada orang-orang mudhor datang nih. Mereka kesusahan, mereka kesulitan, mereka butuh bantuan. Rasul nyari di rumah, mungkin ada tapi nggak cukup. Datang rombongan, qaumun, ya, rombongan. Ada fiqhul lughah, ya, dalam bahasa Arab itu kan ada rohtun, ada kaumun, ada nafarun, ya. Rohtun, kaumun, nafarun, kan suka ada itu. Itu ada angka-angka tertentu. Kalau rohtun itu dari angka berapa sampai berapa. Kalau nafarun angka berapa sampai berapa orang. Kaumun itu lebih dari 10, banyak banget gitu. Ja'a qaumun, kata Jarir bin Abdullah. Kata Nabi SAW, tasaddaqa rajulun min dinarihi. Yang punya dinar, ayo sedekah. Yang punya dinar, ayo sedekah. Tasaddaqa rajulun min dinarihi. Yang punya dinar, ayo sedekahin. Wa min dirhamihi. Yang punya dirham, sedekahkan. Min saubihi. Yang punya baju, sumbangin. Min sa'i burrihi. Yang punya gandum, tepung gandum, ayo sini kumpulin. Wa min sa'i tamrihi, atau punya 1 sa' dari kurma. Hatta qala, sampai Nabi mengatakan, walau bisyikki tamratin, meskipun hanya bisa nyumbang dengan sepotong buah kurma, gak apa-apa, kontribusi. Jadi Nabi SAW memberikan kesempatan kepada semua level tuh. Kalau kita perhatikan hadis ini, jamaah sekalian, dari yang paling kaya yang punya dinar, bawahan dikit yang punya dirham, dinar dirham nggak punya, ya udah yang punya gandum, yang punya kurma. Bahkan kata Nabi, hatta sepotong kurma sekalipun untuk menolong, membantu, meringankan beban sesama, silahkan. Rasul tidak menutup pintu kepada siapapun yang mau kontribusi, yang mau nyumbang. Karena jamaah sekalian, bukan besar kecilnya yang dilihat sama Allah Subhanahu wa ta'ala, kontribusinya. 500.000 bagi orang yang penghasilan sebulannya cuman misalkan 2 juta, itu gede. 500.000 bagi yang sebulan penghasilannya mungkin 20 juta nih, kayak jamaah 20 juta sebulan nih. Nah, itu amin nanti yang akan bisa nyelesain. Itu kan nggak gede bagi dia, prosentasenya gitu, bukan nilainya. Masya Allah, subhanallah. Jadi dingin begini nih sini ya. Nah, diajak oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tasaddaqa rajulun min dinarihi. Yang punya dinar, ayo. Ini kayaknya yang hadir ashabu dinar semua. Wa min dirhamihi wa min saubihi wa min sa'i burrihi wa min sa'i tamrihi. Diajak oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ayo, ya, siapapun boleh kontribusi, siapapun boleh nyumbang. Subhanallah. Ikhwatal iman dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hening hingga ada seorang Ansar. Faja'a rajulun minal Ansar. Datang seorang Ansar, sahabat Ansar, penduduk Madinah, ya, orang Ansar.
Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bisurratin kadat kaffuhu ta'jizu anha bal qad ajizat. Dia datang dengan membawa sesuatu untuk disumbangkan, untuk membantu kaum siapa tadi itu? Mudhar. Dia datang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadat kaffuhu ta'jizu. Kelihatan tangannya itu lemah, ya, nggak kuat tuh bawa barang yang dia ingin sumbangin kepada Nabi SAW untuk bantu orang-orang Mudhar tadi. Bal qad ajizat. Memang dia sudah kelelahan atau lemah, nggak kuat. Nah, rupanya apa yang dia lakukan memicu kepada kaum muslimin yang lain. Summa tataba'an nasu. Orang lain pun berbondong-bondong untuk menyumbang, memberikan bantuan, dikumpulin di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam guna meringankan sahabat-sahabat mereka dari kaum Mudhar yang kesusahan itu. Subhanallah. Hatta ra'aitu, kata Jarir bin Abdullah, aku melihat kaumaini min ta'amin wa thiyabin, satu gundukan makanan, satu gundukan pakaian, ya, banyak sekali sumbangan dari kaum muslimin. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jamaah sekalian, menggunakan media masjid dulu tuh. Kalau memobilisasi ba'da sholat, hati orang lagi bersih nih, hatinya lagi bersih, ya, habis sujud ruku kepada Allah Subhanahu wa taala, habis tadarru kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian disentuh hatinya oleh Nabi. Ada orang yang susah, ada orang yang kelaparan, masa kita berpangku tangan gitu ya. Dan mereka subhanallah luar biasa. Ikhwatal iman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika melihat kontribusi donasi yang diberikan oleh kaum muslimin, apa kata Jarir? Hatta ra'aitu wajha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yatahallalu ka'annahu mudhibatan, ya, ka'annahu mudhibatun. Aku melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam berubah sekarang, berseri-seri wajah Rasulullah, seakan-akan ada sinar keemasan yang memancar dari mukanya. Ini wajah bapak-bapak sinar keemasan semua, kan emas juga kan, Mas siapa gitu kan, Mas Boy, ya, Mas Farid. Nah, ka'annahu mudhibatun. Senang Nabi, hatinya senang, hatinya bahagia, gembira. Kenapa? Bisa nolong kaum Mudhar yang kesulitan, yang kesusahan. Di rumah nggak ada, tapi kaum muslimin berpartisipasi. Kemudian dari situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sebuah hadis. Kata Nabi, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan." Siapapun yang memberikan contoh kebaikan di dalam Islam, falahu ajruha, dia dapat pahala dari kebaikan yang dilakukan. Wa ajru man amila biha ba'dah, dan dia juga dapat pahala dari orang yang mengikuti kebaikan yang dia contohkan itu, dengan min ghairi ayyanqusa min ujurihim syai'un, tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala yang diperoleh oleh orang yang memberikan contoh itu. Demikian juga sebaliknya, jamaah sekalian, wa man sanna fil islami sunnah sayyi'ah, siapa yang memberikan contoh buruk, ya, contoh buruk, fa alaihi wizruha, dia kebagian dosanya dan dosa orang yang mencontohnya, dengan tanpa mengurangi dosa
orang yang nyontoh tadi itu. Dalam konteks ini, siapa tuh yang paling banyak pahalanya tadi itu, Bapak? Hadis tadi itu. Yang pertama tadi. Orang Ansor atau Muhajir tuh? Orang Ansor. Masya Allah. Dia yang paling banyak pahalanya. Karena dia yang menjadi inisiator. Ya, inisiator kebaikan atau inisiator perubahan. Ya. Perbaikan, perubahan supaya yang lain pada nyumbang, nolong, jangan pada bengong gitu. Kalau dalam bahasa Arab istilahnya itu man yu'allikul jaros. Iya sih, iya sih, iya sih. Nah, semuanya bilang iya sih gitu. Iya, kita harus bela, kita harus nolong. Tapi biasanya itu nunggu tuh. Man yu'allikul jaros. Siapa yang mukul lonceng? Nah, itu namanya inisiator. Sanna sunnah hasanah, memberikan contoh terbaik. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhwatal iman, banyak pelajaran dari hadis yang kita baca ini. Luar biasa. Apalagi kalau kita kaitkan dengan kondisi terkini di dunia Islam, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Yang jelas, yang pertama, ya, sosok Nabi itu adalah sosok peduli, orang yang peduli, orang yang tidak berpangku tangan, orang yang tidak membiarkan kesusahan, kesulitan dialami oleh umatnya. Rasul tuh pasti mengulurkan tangan, Rasul tuh membela. Minimal Nabi SAW kelihatan mukanya aja udah murung gitu. Fatama'ara wajhu Rasulillah SAW. Karena Rasulullah tadi bil mu'minina raufun rahim, penyayang, kasih. Dadanya itu lapang banget, luas banget. Ya, oleh karena itu, ikhwatal iman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau Nabi Musa katanya kan minta kepada Allah, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Ya Allah, lapangkan dadaku. Rabbi syrahli sadri. Karena hidup ini masalah sih pasti datang, Pak. Masalah banyak. Berani hidup, berani ngadepin masalah. Ya, kalau kagak berani ngadepin masalah, jangan hidup. Karena kehidupan mah pasti ada masalah. Pasti ada problem. Tinggal bagaimana cara ngadepinnya. Salah satunya adalah lapangin dada, lapangkan dada kita. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam nggak minta, justru Allah Subhanahu Wa Taala langsung alam nashrah laka sadrak. Ya, alam nashrah, bukankah kami yang telah melapangkan laka sadrak, bagimu dadamu. Seberat apapun masalah, ya, bukan masalah ekonomi aja jamaah sekalian, masalah umat. Masalah umat, kaum muslimin, umat tertindas, umat dianiaya, dakwah ingin disebarkan, panji-panji Islam ingin dikibarkan. Ini kan masalah. Di sisi yang lain, musuh merongrong, musuh nyari kesempatan, musuh nyari peluang, dan lain sebagainya. Rasul diberikan lapang dada oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Ini sosok Rasulullah SAW. Jamaah sekalian dirahmati Allah, hari ini saudara-saudara kita di Gaza khususnya semakin hari semakin luar biasa. Kalau kita perhatikan, udah lebih dari 5.000 yang jadi korban, lebih dari 14 bahkan mungkin 15.000 yang terluka, ribuan masih ada di bawah reruntuhan bangunan. Tadi saya lihat ada video yang di-share, anak mungkin usia 11 atau 12 tahun, setelah 3 hari dalam reruntuhan ditemukan, alhamdulillah selamat. Anak perempuan, subhanallah, ada yang masih selamat. Indonesia di sana punya rumah sakit, ya, rumah sakit Indonesia. Tadi malam mati listriknya, mati semuanya, diputus akses listrik.
ada orang mungkin lagi operasi butuh listrik, ada orang yang dirawat di ICU butuh listrik, ada orang yang mendapatkan penanganan pertama di IGD itu juga butuh bantuan tenaga listrik dan lain sebagainya. Masya Allah, kepedihan yang luar biasa jamaah sekalian yang dirahmati Allah yang dialami oleh saudara-saudara kita. Anak-anak Palestina luar biasa itu. Jadi mereka itu ditulisin tuh sama keluarganya, namanya siapa gitu, Muhammad ibn apa, keluarganya siapa, untuk apa, ntar kalau dia jadi korban bisa dikenali siapa nih namanya ini anak nih, keluarga mana, lihat benar ketemu tuh. Masya Allah, sampai segitunya. Ada juga punya anak, beberapa anak tidur nggak bareng, kamu tidur di sana, ini tidur di sebelah sono, ini sana. Kalau kita jadi korban, kakak nggak hilang, masih ada yang selamat gitu. Kan ada juga, saya baca di ada satu situs gitu ya, itu ada sekitar 73 kakak hilang, kudu dihapus tuh, habis semua. Subhanallah, ini lebih parah dari kaum Mudhar yang tadi datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian, ya, lebih sengsara, lebih dahsyat apa yang mereka alami. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah, peduli, tidak berpangku tangan. Karena itu Syekh Al-Qardawi dalam bukunya ya Al-Khasa'is Al-Amah lil Islam, karakter umum Islam itu diantaranya beliau mengetengahkan setelah Rabbaniyah itu adalah Al-Insaniyah. Islam itu adalah sangat concern dengan humanity, kemanusiaan. Luar biasa. Al-Quran kitab insaniyah, kitab insani. Quran adalah buku yang punya perhatian tentang manusia. Walaqad karramna bani adama, kami sungguh telah memuliakan Bani Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahri, kami angkat atau kami bawa di daratan, di lautan. Oleh Allah dimuliakan jamaah sekalian. Kitab insani, buku yang bicara tentang kemanusiaan. Kemudian dalam surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Karena itu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh ini dihinakan. Maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan qisas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla, al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa. Nyawa tidak boleh melayang, nyawa tidak boleh dihilangkan. Ada juga konsep di dalam Islam yang disebut dengan namanya daruriyatul khams, 5 ajaran pokok ya, yang disebut dengan namanya daruriyat. Ada daruriyat, ada hajiat, ada tahsiniyat. Daruriyat itu 5, diantaranya ad-din, hifdzuddin, jaga tu agama. Hifdzun nafas, jaga jiwa. Segala sesuatu yang bisa mengancam jiwa pasti syariat mengharamkan. Segala sesuatu yang bisa menyelamatkan jiwa pasti syariat mendukung. Pembunuhan ini mengancam jiwa, menghilangkan nyawa orang. Kalau membunuh dengan sengaja, ya, baghdon wa amdan wa udwanan, ada hukumnya. Mengancam jiwa. Jiwa itu dipelihara. Bukan hanya jiwa yang melayang, bahkan nanti wafil juruhi qisas. Kalaupun terluka, ada luka-luka yang diakibatkan oleh orang lain, itu ada balasannya. Jiwa kudu dipelihara, dijaga. Subhanallah. Di Gaza ini Masya Allah, ada video dokter ngangkat anak, hilang kepalanya. Kepalanya hilang. Ada bayi jenazah, kepalanya kebelah gitu jamaah sekalian, tangannya putus dan lain sebagainya. Si Israel bilangnya difa'an anin nafs, saya membela diri. Siapa yang membela? Kamu yang aniaya gitu kan. Masya Allah, dibulak balik gitu logikanya dan lain sebagainya.
Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, perhatian Rasulullah kepada kaum muslimin. Yang kedua, nilai kemanusiaan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ajaran Islam adalah ajaran yang sangat akrab dengan nilai-nilai kemanusiaan. Bahkan ada beberapa hukum kalau kita tidak bisa melakukan, syariat kalau tidak bisa dikerjakan, kifaratnya itu adalah kalau kita perhatikan bagaimana nyelamatin orang. Puasa misalkan kan, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Badan sehat atau nggak sakit tapi sudah nggak bisa puasa karena faktor usia atau mungkin ada penyakit yang tidak bisa sembuh, tidak bisa dibawa puasa, maka untuk nutup kewajiban itu harus perhatian kepada orang, berikan fidyah, fidyatun ta'amu miskin, berikan fidyah kepada orang-orang miskin. Kemudian kalau suami istri melakukan hubungan di siang hari Ramadan, bayar puasa 2 bulan berturut-turut nggak mampu, merdekakan hamba sahaya nggak punya duit, ya udah berikan makan kepada 60 orang fakir miskin di rumahnya, di kampungnya. Saya yang paling miskin katanya wahai Rasulullah, ya jamaah sekalian. Kemudian dikasih oleh Rasul. Cuman diantaranya dia memberikan makan kepada yang lain. Kemudian juga kalau kifarat sumpah, bersumpah dilanggar, dia mesti bayar kifarat. Di antara kifaratnya, kalau puasa tidak bisa, kalau tidak bisa ya memberikan makanan asyarati masakin, 10 orang miskin. Menyelamatkan manusia. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena Islam perhatian kepada nilai-nilai kemanusiaan. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir ya, adanya kepeloporan. Kalau kita baca ini, menjadi pelopor untuk berbuat baik. Nabi ngajak tuh, Rasul ngajak kepada kaum muslimin, ayo bantu. Ternyata diantara yang menjadi pelopor itu adalah seorang Ansor. Dia datang kepada Nabi, tangannya itu hampir nggak bisa, nggak sanggup untuk bawa bantuannya. Dan setelah itu kaum muslimin berbondong-bondong, berduyun-duyun untuk menyumbang kepada orang mudhor yang kesusahan. Ada jiwa kepeloporan yang disebut dengan namanya ar-riyadah, ya, ar-riyadah, kepeloporan jamaah sekalian. Maka ada hadis Rasulullah yang mengatakan, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nasu kal ibilil mi'ah la takadu tajidu fiha rahilah. Manusia ini bagaikan 100 ekor unta, tetapi dari 100 ekor unta itu bisa saja ya hampir tidak ditemukan sosok unta yang rohilah, unta yang maju paling depan yang diikuti oleh rombongan yang lain. Rohilah, pelopor gitu, pemimpin. Karakter pemimpin itu karakter yang senantiasa punya jiwa kepeloporan jamaah sekalian. Tapi bukan kepeloporan tanda petik dalam menuntut hak, tapi menunaikan kewajiban dan berinisiatif ngajak orang lain kepada kebaikan. Sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, dalam satu forum Umar nanya kepada para sahabat, "Tamannau," kata Umar, "silahkan kalian berangan-angan, bercita-cita, pengen apa sih?" Kata ada yang lain mengatakan, "Atamanna ayyam tali'a hadzal makan bizzahabi wal fiddati wa zabarjad wal lu'lu." Kami mengharapkan, kami berangan-angan ini semua, ini ruangan ini katanya dipenuhi emas, dipenuhi intan, permata, atasaddaqu biha fi sabilillah, yang aku akan sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Umar, kelihatannya khalifah ini belum puas. Tamannau, silahkan.
Ada lagi nggak yang punya ide-ide, yang punya angan-angan, cita-cita? Mirip jamaah saya. Wa anta ya khalifatal muslimin madza tatamanna? Engkau ingin apa wahai khalifah? Kata Umar ibn al-Khattab, atamanna ayyam tali'a hadal makan rijalan misla Abi Ubaidah ibn al-Jarrah wal Qaqqa ibn Amir. Aku berharap tempat ini, kata Umar, dipenuhi orang-orang sekaliber Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, Al-Qaqqa bin Amir, dan sahabat-sahabat hebat yang lain, para pelopor, para inisiator kebaikan. Abu Bakar itu pernah mengatakan, la sautul Qaqqa khairun min alfi junudin. Suara Qaqqa itu lebih hebat daripada 1000 tentara gitu. Masya Allah, kualitas ya. Seperti Ansor tadi itu kan, Masya Allah, dia punya jiwa kepeloporan, punya jiwa, punya inisiatif melakukan kebaikan. Meskipun mungkin apa yang dia berikan itu tidak sebanyak orang-orang yang ikut. Tapi kalau dalam istilah itu ada istilah mengatakan al-fadlu lil mubtadi wa in ahsanal muqtadi. Keutamaan itu bagi si pelopor, inisiator, meskipun yang ngikut punya karya lebih baik daripada yang diikuti. Ya, PKS ini punya jiwa kepeloporan dalam baksos misalkan ya. Kalau dulu di awal-awal kan banjir apa tuh, PKS luar biasa. Itu hari ini semuanya begitu. Tapi tetap aja al-fadlu lil mubtadi', ya, bagi yang memulai pertama kali, yang berinisiatif, yang punya pelopor, wa in ahsanal muqtadi, meskipun yang ngikut itu jauh lebih hebat, lebih baik daripada yang diikuti. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nampaknya udah pada khusyuk nih ya. Nah, itu tandanya sukses. Karena tausiah itu mengantarkan orang supaya hatinya tenang. Kalau hati sudah tenang, mata tutup. Ya udah, kita tutup aja dah, ya. Jazakumullah khair. Intinya ada situasi pada hari ini sesuai dengan apa yang dihadapi oleh Rasulullah, ya, menggugah jiwa kepeloporan kita, jiwa inisiator kita, kepedulian kita kepada saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Kemarin saya bikin aksi di Cempaka Putih, subhanallah, mungkin orang sekarang udah rindu yang gitu-gituan itu. Kata teman-teman, ini kira-kira nih penuh nggak masjid gede seperti ini? Ya bismillah aja. Kita niatnya kan nolong orang, ternyata luar biasa, beludak gitu ya, Masya Allah. Bahkan kapan nih Ustadz katanya, kami itu wah pokoknya nyes banget, kalau PKS belum turun mah belum puas katanya. Bilang begitu tuh, tolong sampaikan katanya. Saya bilang ini saya lagi di Al-Adalah nih. Nah, mudah-mudahan nyampe kepada presiden nih. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah meringankan beban saudara-saudara kita di Indonesia, di Gaza. Dan Allah jaga partai ini, Allah berikan keberkahan, Allah jaga para pemimpin kita, para qiyadah kita, dan mudah-mudahan Allah mengizinkan kita menjadi pemenang di kontestasi 2024 yang akan datang insyaallah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ansurna fa innaka khairan nasirin warzuqna fa innaka khairar raziqin waftah lana fa innaka khairal fatihin. Allahumma ansuril islam wal muslimin, Allahumma aizal islam wal muslimin, Allahumma ansuril islam wal muslimin, Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mustad'afin al madlumin fi Palestin, khususan fi Gaza ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal syuhada'ahum, Allahumma dawi jarhahum washfi maradahum ya arhamar rahimin. Allahumma ansuril mujahidin, Allahumma ansurhum nasran azima, Allahumma ansurhum nasran mubina, Allahumma ansurhum nasran aziza, nasran karima biizzatika wa rahmatika wa quwwatika ya arhamar rahimin. Allahumma alaika a'da'aka a'da'ad din
minal yahudil ghasibin wal mujrimin wal zalimin. Allahumma syati syamlahum wa mazzik jam'ahum wa damir diyarahum wa farrik jam'ahum wastud kalimatahum wasdud wat'ataka alaihim ya jabbar innakal muntaqim innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidi khalqika wa sayyidika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKS, pembela rakyat.